Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan pikiran sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Bezalil. Siapa Bezalil ini? Apa yang dia buat? Firman Tuhan dalam Keluaran 31 ayat 3 mengatakan, "Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Keluaran 31 ayat 1 hingga 11. Ini merupakan kisah Bezalil. Siapa Bezalil ini? Ilustrasi. Saya pribadi kagum melihat ada orang yang boleh melakukan lebih dari satu aktiviti dalam waktu yang sama. Misalkan membancu atau membuat minuman dengan tangan kanan, tangan kirinya menutup termos dan menaruhnya pada tempatnya. Saya percaya bahwa di dalam diri setiap orang ada kemampuan untuk melakukan setidaknya dua hal sekaligus dengan sama baiknya, selama orang tersebut tidak malas. Kemampuan inilah yang Tuhan berikan dalam diri Bezalil bin Uri bin Hur. Nama Bezalil memang tidak sebanding dengan Harun, Yosua, atau Miriam. Namun, peranan Bezalil tidak dapat dianggap remeh dalam proses pembuatan kemah pertemuan dan semua perlengkapannya. Tuhan telah mengaruniakannya kemahiran, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala macam pekerjaan bersama Aholiab bin Ahisamak dan beberapa orang ahli lainnya. Tanpa mereka, Musa akan merasa kesukaran melakukan perintah Tuhan yang berkaitan dengan pembuatan kemah pertemuan. Saudara, apa aplikasi kisah ini untuk kita? Dalam hidup ini, orang yang diberi kemampuan untuk mengerjakan lebih dari satu beruntung memiliki kemahiran yang sangat berharga. Orang tersebut akan berguna dalam mengerjakan banyak hal dengan kualiti yang sama baiknya. Tentu saja, modal berharga tersebut harus disokong dengan ketekunan dan kerajinan supaya hasilnya lebih maksimum. Nah, apakah kita merasa diberi pemberian Tuhan, kemampuan dan kemahiran mengerjakan lebih dari satu hal? Jangan simpan atau pendam potensi itu, tetapi kembangkanlah dan muliakanlah Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena mengaruniakan kemahiran kepada kita untuk bekerja dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kita, harapan kita. Dan mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, bila mana kita datang pada Dia, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan melalui kemahiran yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami menggunakan pemberian kemahiran yang Tuhan anugerahkan dengan sebaiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.